Sebentar. Nah, jadi sifatul huruf ini yang perlu teman-teman ketahui ada dua ya. Jadi ada antar yang namanya sifatul huruf lazimah dan juga ada yang namanya sifatul huruf aridiyah. Nah, untuk malam ini kita akan khusus membahas tentang sifatul huruf lazimah. Apa itu sifatul huruf dan apa itu lazimah? Kita akan berangkat dari sifatul hurufnya terlebih dahulu. Secara garis besar atau secara simpelnya, sifatul huruf itu adalah sifat sifat ya, sebagaimana kita tahu sifat itu ya ciri atau kita bisa katakan cara ya. Jadi sifat sholat Rasul itu bukan artinya sifat karakter bukan, tapi cara Rasul sholat. Begitupun sifatul huruf pada tajwid ya. Jadi sifatul huruf itu adalah bagaimana cara mengucapkan suatu huruf. Nah, intinya sifatul huruf itu adalah bagaimana cara mengucapkan suatu huruf. Adapun yang kemarin ya, yang kemarin itu kan makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah dari mana bunyi itu berasal. Sedangkan sifatul huruf yaitu bagaimana bunyi itu berasal. Jadi kalau makhraj itu dari mana, kalau sifat itu bagaimana. Nah, perlu garis bawah dulu, perlu digarisbawahi sifatul huruf itu jikalau jikalau makhrajnya sama, makhraj sama, misalkan kemarin yang makhrajnya sama itu antara jim, shin dan ya. Itu satu rumah tuh, satu rumah dan satu kamar. To, ta, dal, sa, za, zo. Nah, hamzah juga ha, ain juga ha, ghain dan kho. Nah, ketika makhrajnya sama, maka yang membedakan itu hanyalah sifatul hurufnya. Dan jikalau sifat hurufnya sama, maka yang membedakan adalah makhrajnya. Seperti halnya kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini. Sebentar. Eh, kita ambil contoh mana ini? Nah, ini nih. Kita ambil contoh huruf ya. Mana huruf ya? Nah, ini huruf ya. Huruf ya itu sifatnya satu jahar, kedua dia rokhwah, ketiga istifal, keempat infitah, kelima ismat, keenam lin. Dan juga huruf wau, jahar, rokhwah, istifal, infitah, ismat, dan lin. Ketika suatu huruf sifatnya itu sama, maka yang membedakan hanyalah makhrajnya. Wau dan ya makhrajnya kan beda tuh. Wau itu di Wau itu di mana? Di dua bibir ya. Wau itu di dua bibir. Sedangkan ya itu ada di tengah lidah. Nah itu. Jadi kalau misalkan sifatnya sama, maka yang membedakan adalah makhrajnya. Dan jikalau makhrajnya sama, maka yang membedakan adalah sifatnya. Itu poin penting yang pertama. Nah, kenapa kita harus menghafal, bahkan harus memahami ya, sifat huruf lazimah? Nah, perlu kita tahu dulu, lazimah itu apa sih? Jadi lazimah itu adalah sifat yang wajib ada pada setiap huruf. Jadi kalau misalkan ada satu huruf yang lazimahnya hilang, maaf, ada sifat lazimah yang hilang pada suatu huruf, maka kita katakan bahwa huruf itu cacat. Baik itu cacat bunyinya, ataupun bahkan bunyinya bunyi lain. Misalkan kita ambil contoh huruf sod. Huruf sod itu dia memiliki sifat satu, hamas, kedua rokhwa, ketiga isti'la, keempat bak, kelima ismat, keenam sofir. Ketika huruf isti'lanya tidak ada,
Ketika huruf isti'lanya tidak ada, itbaknya tidak ada, maka bunyinya akan menyerupai huruf sin yang harusnya bunyinya ihdinas si, ihdinas si. Tapi karena dia tidak isti'la dan tidak itbak, maka bunyinya jadi ihdinas si, ihdinas si. Makhrajnya sama, makhrajnya di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Makhrajnya sama. Tapi karena kita tidak meninggikan pangkal lidah, maka bunyinya menjadi ihdinasi. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa fatal? Karena kita telah merubah secara tidak langsung huruf sod menjadi huruf sin. Meskipun ada riwayat yang membaca ihdinas siroto, ihdinas siroto. Tapi karena kita membaca riwayat hafaz, maka kita wajib membacanya dengan huruf sod, ihdinas siroto. Nah, itu. Jadi sifat lazimah adalah sifat yang wajib ada pada suatu huruf. Nah, ini insya Allah kita akan membahas satu demi satu ya. Sifat lazimah ada dua. Yang pertama adalah dia memiliki lawan. Memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. Dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Kita akan membahas kepada sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu. Yang pertama ada jahar. Apa itu jahar? Ini teman-teman perlu siap ya. Perlu siap menyimak. Karena insya Allah akan cepat ya. Akan cepat. Dan juga sudah ada materinya disebar ya. Yang banyak itu. Nah, jahar ini adalah tertahan nafasnya. Tertahan nafasnya. Lawannya tentu tidak tertahan nafasnya. Jadi simpel aja. Jahar tertahan nafasnya, lawannya adalah hamas, yaitu nafasnya mengalir. Bagaimana kita tahu huruf ini tertahan nafasnya dan tidak tertahan nafasnya? Gampang. Kita ambil contoh huruf sin. Huruf sin itu yang pertama adalah sifatnya hamas. Hams. Jadi ketika kita melafalkan huruf sin sukun, kita ambilnya huruf sin sukun. Huruf yang sukun, huruf sin sukun, maka kita rasakan, tempelkan, apa ini? Bukan tempelkan, hadapkan ya, atau letakkan telapak tangan kita di depan mulut. Nah, ini kayak gini, di depan mulut. Kemudian rasakan, ketika sin itu sukun, rasakan apakah ada aliran nafas yang keluar dari mulut. As, 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 as. Kalau seandainya ada nafas yang keluar, maka dia adalah hams. Dan jikalau tidak ada nafas yang keluar, maka dia jahar. Nah, biasanya nih kita ambil yang banyak fatal. Misalkan huruf fa. Huruf fa itu dia ada hamsnya. Ada hamsnya. Nafasnya ngalir, keluar dari mulut. Seandainya kita ganti itu, kita ganti makhrajnya jadi P. Apabi'ai, jadi apabi'ai. Itu dari sifat pertamanya saja sudah tidak ada. Yang harusnya dia hams, jadi apa? Jadi jahar. Jadi nafasnya tertahan. Nah, ini sudah fatal. Nah, jadi cara ngoreksinya dan cara mengetahuinya adalah dengan meletakkan telapak tangan di depan mulut. Seandainya ada nafas yang mengalir keluar dari mulut, maka dia adalah hams. Seandainya ia tertahan dan tidak mengeluarkan angin dari mulut, maka dia adalah jahar. Jadi jahar itu yang pertama adalah tertahan nafasnya. Yang kedua hams. Hams itu mengalir nafasnya. Huruf-huruf hams itu ada 10 ya. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Nah, itu disingkatnya fahassahu syakhsun sakat. Nah, jadi kalau udah hafal fahassahu syakhsun sakat, maka teman-teman bisa mengetahui huruf-huruf jahar. Selain fahassahu syakhsun sakat, maka dia jahar. Itu adalah sifat yang pertama. Jadi antara jahar dan hams. Kemudian sifat yang kedua, nah ini agak-agak menjelimet tentang syiddah, tawasud, dan rokhwa. Perlu kita tahu dulu ya. Ini FYI.
Jadi ilmu tajwid ini adalah bagian dari ilmu fonem. Kalau di bahasa Indonesianya adalah ilmu fonem. Bahasa Arabnya fonologia. Bahasa Inggris ya, fonologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang suara. Nah, menurut ahli pakar bahasa ya, pakar bahasa terutama bahasa Arab, mereka itu tidak mempelajari yang namanya jahar, tidak mempelajari yang namanya hams, tidak mempelajari isti'ala, istifal, itbaq, infitah. Karena ini semua sudah maklum. Jadi tidak perlu dipelajari. Yang mereka pelajari tentang sifat-sifat huruf itu hanya 3 ini saja. Syiddah, tawasud, dan rokhawah. Selebihnya itu tidak penting menurut pakar bahasa. Saya pernah menanyakan ini ke Syekh Nadir. Itu temannya Syekh Fadlullah selaku pengawas di Hirs Academy. Jadi beliau mengatakan bahwa tajwid ini kompleks. Emang rumit gitu. Memang rumit, teorinya banyak. Untuk apa? Ilmu fonologi. Karena ilmu fonologi itu hanya membahas satu syiddah saja. Jadi bagaimana bunyi itu tertahan atau mengalir. Kalau misalkan di aksen kita ya, aksen orang Indo itu seperti halnya kita mengucapkan S. S itu kan suaranya ngalir tuh. Nah itu dia rokhawah. Kemudian syiddah, misalkan huruf B atau P tadi ya, F, misalkan apa? Panta ya. Kalau orang Sunda itu fanta jadi panta, panta, panta. Nah itu syiddah dia. Suaranya tertahan. Jadi tidak mengalir. Ketika dikonsonankan, ketika bunyinya disukunkan, up gitu kan, up. Nah, suaranya itu tertahan saja, tertahan. Dan yang kedua ada tawasul, yang antara syiddah dan rokhwa itu tawasul. Nah, jadi di pakar di ilmu linguistik itu hanya membahas 3 ini saja. Tapi teman-teman di sini masya Allah ya, itu mempelajari sifat huruf huruf hijaiyah sebegitu kompleks. Ini belajar dari sini, belajar dari Hirs Academy itu teman-teman insya Allah langsung mahir harusnya ya, karena sudah mempelajari sifat huruf yang kompleks dan juga kita mempelajari aksen ya atau lahjah orang Arab, lahjah orang Arab. Begitu kita bisa menguasai lahjah orang Arab, maka insya Allah tuh pronunciation juga bahkan bahasa Inggris itu akan mudah. Saya jamin itu. Orang yang belajar aksen Arab atau berusaha fasih dalam melafalkan huruf-huruf Arab itu belajar pronunciation bahasa Inggris itu insya Allah jadi mudah. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Kita balik lagi ke syiddah, tawasud, dan rokhawah. Nah, sifat yang kedua itu mengenai syiddah, tawasud, dan rokhawah. Syiddah itu apa? Syiddah itu intinya adalah tertahan suaranya. Tertahan suaranya. Jadi maksudnya kayak gimana? Ini kita cari ini dulu ya. Kita gambarkan di ini. Kita ngambil makhraj sebentar. Kita ambil makhraj. Nah, makhraj jim saja. Nah, ini kita belajar syiddah ya. Jadi di makhraj jim ini, nih lihat. Syiddah itu adalah suaranya tertahan. Suaranya tertahan ya. Jadi apa yang menahan suara itu sehingga tidak keluar, yaitu makhrajnya sendiri. Makhrajnya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini kan kita pakai warna biru. Nah, di sini kan tempat keluar suara tuh. Di sini kan tempat keluar suara. Di dekat pangkal lidah, pita suara. Dari sini suara keluar, set. Dari sini suara keluar menuju, nah
Ketika dia ingin keluar, karena makhrajnya di tengah lidah, makhrajnya di tengah lidah, dan juga tengah lidah ini menutup rongga suara, yaitu aula mulut ya, aula mulutnya tertutup, maka si suara ini tidak keluar. Ya kayak keran aja. Keran kalau misalkan ditutup, dimatiin, kan tidak ada air yang mengalir. Begitupun suara. Suara ini karena ini kerannya itu ditutup dengan lidah, maka dia terjadi syiddah. Terjadi syiddah. Suaranya tidak keluar, tidak mengalir. Oleh apa? Oleh makhrajnya sendiri. Begitupun huruf ba. Kita lihat huruf ba. Huruf ba. Mana huruf ba? Nah, sebentar. Nah, ini huruf ba. Huruf ba makhrajnya di mana? Di dua bibir ya. Huruf ba itu makhrajnya di dua bibir. Ketika di sini suara muncul dari pangkal lidah maaf, pangkal tenggorokan ya, pita suara muncul set naik kurang gede. Naik, naik. Karena makhraj ba itu di mana? Di dua bibir, maka dia berhentinya di sini. Nah, di sini suara sudah mulai tidak mengalir. Nah, ini namanya syidah. Jadi syidah itu tertahannya suara oleh makhrajnya sendiri. Sama makhrajnya sendiri. Itu syidah. Begitupun huruf apa? Huruf dal. Kita lihat lagi, satu lagi. Kita ambil huruf dal. Huruf dal. Mana huruf dal? Atau huruf ta ya? Nah ini. Oh ini dal. Dal sama ta, satu makhraj. Lah, kok nggak keluar? Udah keluar belum? Tak. Nah, udah ya. Nah, huruf dal sama ta ini satu makhraj. Shida itu kan tadi bunyi apa? Huruf-hurufnya ajid, kotin, bakat. Dal sama ta. Ini dia satu makhraj. Di sini kita gambarkan lagi. Bunyi suara keluar dari pangkal tenggorokan, dari pita suara, naik ke atas. Set. Nah, di sini suara terhenti. Kenapa suara terhenti? Karena makhrajnya menghentikan aliran suara. Jadi syiddah itu terjadi karena makhrajnya menghentikan aliran suara. Nah, ini di sini. Ini kan tertutup nih. Ini kan rongga ya. Ini kan jauh, ini jauh. Ini jauh, ini jauh. Nah, ini aliran suara ini kan lewat sini, nggak ada lagi. Aliran suara ini keluar lewat sini. Ketika mau keluar, jadi tempat keluar suara nih. Ini perlu teman-teman pastikan dulu ya. Tempat keluar suara itu adalah tempat keluar suara. Tempat keluar suara adalah mulut. Ini yang warna biru ya. Ini yang warna biru tempat keluar suara. Adapun sumber suara, nah ini sumber suara. Ini sumber. Jelek. Kita pakai tulisan. Ini sumber pita suara. Nah, lah ininya kecil. Nah, gini. Nah, sumber suara adalah di pita suara. Sedangkan tempat keluar suara, ini tempat keluar suara adalah mulut.
Sama juga ini. Warnanya diganti dulu. Nah, tempat keluar suaranya adalah mulut. Ketika suara keluar dari sumbernya, yaitu pita suara, nah dari sini ya, nah dari sini, naik ke atas, set, mau keluar dari mulut, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena makhrajnya menahan suara tersebut. Karena makhrajnya menahan suara tersebut. Di mana makhraj dal sama ta, ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Nah ini ya, karena kemarin udah belajar ya. Nah ini. Nah ini terjadilah syidah di sini gitu. Begitupun huruf-huruf yang lainnya sama. Begitupun huruf-huruf yang lainnya. Itu adalah syiddah. Lawannya apa? Lawannya adalah rokhwah. Teman-teman kalau huruf-hurufnya bisa lihat sendiri aja ya. Bisa baca sendiri gitu. Kita belajar kenapa bunyi syiddah, rokhwah, dan tawasud itu terjadi. Sekarang kita ke rokhwah. Kalau rokhwah bagaimana? Kalau rokhwah itu artinya suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Contohnya apa? Contohnya huruf sin. As, ash, huruf sod, as, huruf zai, az, huruf sa, as, huruf zal, az, huruf zo, az, huruf fa, af. Nah ini semua suaranya akan terus mengalir sampai titik darah penghabisan istilahnya itu. Sampai nafas kita habis, itu suara akan tetap mengalir. Karena kenapa? Karena makhrajnya bebas. Makhrajnya tidak tertahan. Kita ambil contoh huruf shin ya. Kita ambil contoh huruf shin. Nah, ini huruf shin. Lihat, teman-teman di sini bisa lihat makhraj huruf shin. Di mana makhraj huruf shin? Di tengah lidah. Mengarah ke langit-langit atas. Mengarah ke langit-langit atas. Jadi atau ke langit-langit atas. Tidak bisa kita katakan makhraj shin adalah tengah lidah saja. Karena lidah itu perlu dua komponen ya, dua elemen untuk menghasilkan suara. Dari sumber suara, dari pita ya, pita suara dari sini naik, kelihatan nggak ininya warna kuning? Ganti warna biru lagi. Dari sini naik, set, mulai dari jauh. Nah ini kan kosong, ini tidak tertahan. Nah makanya dia bisa lolos ke sini, set. Nah ini namanya rokhwah. Ini namanya rokhwah. Jadi aliran suaranya itu tidak tertahan oleh makhrajnya. Ini masih jebol tuh. Ini kan jebol. Nah, ini kan jebol tuh. Ini tidak tidak apa namanya? Tidak tertutup nih. Lubang ini tidak tertutup dengan makhrajnya. Nah, ini namanya rokhwah. Jadi aliran suaranya mengalir. Suaranya itu bisa mengalir karena apa? Karena makhrajnya tidak menahan aliran suara. Jadi ini tuh kayak pipa gitu ya. Kayak pipa. Nah, ini rongga tenggorokan ini. Nah, ini tuh kayak pipa nih. Kayak pipa. Makhrajnya itu keran. Kayak kerannya itu, makhrajnya itu keran. Jadi yang bisa membuka atau menutup keran itu makhrajnya. Tenggorokan kita dan aula mulut kita adalah pipanya. Ketika makhrajnya menutup, kerannya menutup, tentu aliran air atau suara ya itu tidak bisa keluar. Ketika kerannya dibuka atau makhrajnya terbuka seperti ini kan makhrajnya terbuka tuh. Ini terbuka lebar, nah maka aliran suara pun bisa keluar sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan rokhwa. Nah itu ya, itu rokhwa. Jadi kalau syiddah mah tertahan suaranya, kalau rokhwa adalah mengalir suaranya. Satu lagi sebelum kita istirahat dan pertanyaan, itu ada namanya tawasud. Tawasud itu apa? Pertengahan. Pertengahan antara mengalirnya suara dan tertahannya suara. Hurufnya ada 5 ya. Bisa teman-teman baca di apa itu namanya?
di modul yang saya kirim. Itu hurufnya 5. Singkatnya Lin Umar. Lam Nun, Ain, Mim, sama Ro. Lin Umar. Wa baina rikhwin wasyadidi Lin Umar. Jadi Lam, Nun, Ain, Mim, Ro. Kita ambil contoh. Itu huruf apa ya? Huruf Mim. Kita ambil contoh huruf Mim. Jadi tawasud itu, ini save dulu ya di otak di teman di otak teman-teman gitu ya. Ini save dulu nih. Ain itu ain maaf, mim. Mim itu karena dia memiliki sifat tawasud dan tawasud itu sendiri artinya antara mengalir dan tidak mengalir. Jadi mengalir 100% tidak, seperti rohwah tadi ya. Ini rohwah itu mengalir 100%. Jadi tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Sedangkan syiddah itu tertahan 100%. Nah, tawasud atau bayiniyah itu 50% mengalir, 50%-nya tertahan. Ini namanya tawasud. Jadi tidak sepenuhnya mengalir dan tidak pula sepenuhnya tertahan di antara keduanya. Contohnya adalah huruf mim. Kita ambil huruf mim. Huruf mim atau huruf nun ya, nggak apa-apa, sama aja. Eh, mana ini? Nah ini mim aja, yang nemunya mim soalnya. Roj mim. Nah ini ya, makhraj mim. Nih lihat, makhraj mim di mana? Kita harus berangkat dari makhrajnya dulu. Makhraj mim itu di mana? Di dua bibir. Makhraj mim itu di dua bibir. Ini yang biru itu, jangan biru. Hijau ya. Yang hijau itu makhrajnya. Nah ini makhraj mim itu di dua bibir. Nah ini makhraj mim. Jadi tempat keluar suaranya itu harusnya di dua bibir. Tapi kita lihat, karena dia punya sifat tawasud atau bayiniyah. Jadi antara mengalir dan tidak mengalir. Kita praktekkan langsung. Ketika mim sukun itu bunyi, nah dari sini ya, dari pita suara, naik, seret, pasti lewat sini dulu. Karena ini bukan sumber, maaf, tempat keluar suara utama. Jadi ini pintunya itu di sini. Seret. Nah, karena makhraj mim ini tertutup, ini kan tertutup tuh. Dua bibirnya kan tertutup. Tidak mungkin kita mengucapkan mim itu sambil mangap gitu. Jadi gimana tuh? Gak bisa. Nyebutin tapi sambil mangap kan gak mungkin ya, karena bukan makhrajnya. Makhraj mim itu di dua bibir. Nah, karena makhraj mim ini tertutup, otomatis si suara itu mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar untuk apa? Ya untuk berbunyi gitu. Jadi suara pun mencari jalan keluar untuk keluar si bunyinya itu untuk mengalir, untuk keluar dari pipa ini. Ya sama kayak ini, sama kayak apa? Kayak ember. Kalau seandainya ember itu terisi penuh, tapi ada yang bolong, pasti air itu kan keluar dari mana? Dari yang bolong-bolong itu, yang bocor. Nah, tawasud itu jadi istilahnya mah bocor gitu ya. Dia nyari jalan lain untuk keluar. Nah, dari sini si suara itu sudah tertahan di sini nih. Terus balik lagi ke sini, nyari jalan lain, yaitu tobros atas, khoisum. Tobros atas ke khoisum atau di makhraj rongga hidung. Nah, ke sini. Baru keluarlah dari sini. Nah, ini namanya tawasud. Ini namanya tawasud. Jadi karena makhrajnya tertahan, makhrajnya tertutup, jadi dia nyari jalan lain ke atas. Nah, ini mim. Begitupun nun. Kita ambil lagi nun ya. Begitupun nun. Mana nun? Nah, nggak ada ya. Kok nggak ada? Sebentar.
Nun. Sebentar, mana ini nun? Nah, nah ini nun ya. Begitupun makhraj nun. Di mana makhraj nun? Nun itu kan kemarin ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maaf, langit-langit depan. Ujung lidah menempel dengan langit-langit depan. Mau bertemu, mau menempel, sama. Yang penting bunyinya an, in, un. Nah, itu yang penting bunyinya itu. Kita mulai dari sumber suara. Dari pita suara di sini. Naik, seret. Nah, di sini sudah tertahan tuh. Tertahan oleh apa? Makhraj nun itu sendiri. Ujung lidah menempel dengan langit-langit. Balik lagi, cari jebol atas ke khaysum. Nah, ini namanya rokhwah. Maaf, ini namanya tawasud. Ini namanya tawasud. Jadi tidak mulus. Aliran suaranya tidak mulus. Ini nun. Begitupun lam dan ro. Kalau lam dan ro ini khusus ya. Dia kalau lam dan ro itu dari pinggir. Kemarin yang ininya mana ya? Kalau lam dan ro itu dari pinggir. Kalau lam dari pinggir, kalau ro itu dari ujung lidah. Nah ini kalau di sini, ini ro. Nah, kalau ro itu dari sini, dia muncul dari sini. Nah ini nih yang kecil ini. Nah ini ro. Jadi bunyinya itu, bunyi suaranya ya, aliran suaranya itu keluar dari celah ini. Dari celah ini, dari ujung lidah. Makanya ro itu harus punya takrir. Ini takrir ini di sini nih bunyi takrirnya. Jadi syarat ro agar ro itu tidak bunyinya itu tidak berlebih ya. Takrirnya itu tidak berlebih, maka yang diperhatikan adalah ujung lidahnya harus menempel ke atas. Al, 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 al. Jadi bukan digetarkan, tapi langsung tempelkan. Kayak nyebut al, 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 tapi agak digetarkan gitu. Al, al. Nah ini ujung lidahnya tuh al, 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 al. Jadi tidak digetarkan, tapi langsung ditempelkan ke atas. Begitupun lam. Lam juga dia nyari jalan ya. Suaranya itu nyari jalan. Gambarnya, kalau yang lam gambarnya di mana ya? Nantilah saya cari dulu. Kita mempersingkat waktu. Ntar yang lam menyusul ya. Yang lam menyusul. Tapi intinya sama. Jadi yang lam itu mencari jalannya lewat sisi lidah. Coba teman-teman sekarang ucapkan huruf al, 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 al. Rasakan pasti suaranya itu menyebar ke pinggir. Menyebar ke pinggir. Beda sama huruf zal misalkan. Az, bunyi suaranya itu terfokus di ujung lidah dan gigi seri atas gitu ya. Az, dan ujung gigi seri atas, maaf. Az, huruf sin begitu. As. Jadi kalau misalkan makhrajnya benar dan tidak ada pelencengan yang lain-lain gitu ya. Tidak tawasud atau tidak bayin ya. Itu bunyinya itu terfokus di makhrajnya. Beda dengan lam, ro, nun, mim, siapa lagi? Lin, umar dan ain ya. Itu dia khusus, caranya itu khusus. Jadi tidak tertahan juga tidak mengalir. Kalau Syekh Hanofa itu menggambarkannya sebagaimana begini. Jadi kalau misalkan yang tawasud ya, kita mulai dengan yang rohwah dulu. Kalau yang rohwah itu seakan-akan kita naik mobil terus gua, melewati gua. Nah, gua ini kita gambarkan dengan antara rohwah, syiddah dan tawasud. Mobil ini adalah hurufnya.
Nah, ketika si mobil ini masuk ke mana? Ke gua Rokhwah, misalkan kita gua Rokhwah, mobil ini akan keluar dari gua itu tanpa kendala apapun. Jadi lancar gitu ya, gak macet. Nah, itu Rokhwah. Nah, kemudian kalau misalkan yang syiddah ini ketika mobil itu masuk ke terowongan, di tengah terowongan itu mobilnya meledak misalkan. Mobilnya meledak dan tidak pernah keluar lagi dari goa. Nah, itu syiddah. Terus yang ketiga adalah tawasud atau bainiyah. Ketika masuk terowongan, mobilnya masuk terowongan. Nah, di tengah jalan, di tengah terowongan, itu banyak kempes dulu atau bensinnya habis. Nah, setelah nyari tukang bengkel gitu ya, manggil ke sana atau misalkan apa itu nyari Pertamina online gitu. Disamperin tuh orang Pertamina ke goa. Nah, sudah diisi bensinnya atau bensinnya sudah dipompa kembali, itu dia tetap bisa keluar. Nah, itu baik seperti ya, kalau roh mah mobilnya masuk masuk ke goa, kemudian keluar dari goa tanpa kendala apapun. Kalau Syiddah masuk ke goa, meledak mobilnya dan tidak pernah keluar sekalipun. Adapun Tawasud masuk ke mobilnya masuk ke goa, di goa ada kendala, jadi membereskan kendalanya dulu, baru dia bisa keluar. Itu antara rohwa, Syiddah dan Tawasud ya. Untuk huruf-hurufnya teman-teman bisa baca sendiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita istirahat dulu 3 menit ya. Di disaring dulu. Ini apa ini? Syiddah tertahan apanya? Syiddah itu tertahan suara, tertahan aliran suara. Ingat aliran suara pertama itu mas, itu aliran nafas. Syiddah, syiddah rohwah dengan tawasud itu mengenai aliran suara. Nah, langit-langit kan memang di atas, maksudnya lagi bagian langit-langit di atas. Ini langit-langit itu tiga. Ada yang di pangkal, langit-langit of kaf, ada yang di tengah, langit-langit jim shin ya, ada yang di depan, langit-langit lam nun ro. Nah itu ya. Ini apa? Kalau orang yang nggak bisa baca ro-nya kayak gimana? Ini maksudnya gimana ya? Nggak bisa baca ro-nya. Ini nggak paham saya dengan pertanyaannya, maaf. Khairun nisa. Ustadz kadang ngucap lam itu malah kayak nun dan terlalu tebal. Saya belum pernah dengar ya. Kalau lam itu biasanya yang sering salah itu di lam tebalnya saja. Ketika bismillah, bukan bismillah, Allahu Akbar. Biasanya jadi Allahu Akbar. Atau eh, apa itu? Billahi. Jadi ada aja yang billahi, billahi. Nganggapnya itu tebal. Billahi, billahi. Allahu, Allahu. Ini harus dipraktikkan ya. Kalau kayak gini, saya kurang paham juga. Lam termasuk huruf ujung atau tepi lidah. Lam itu tepi lidah ya. Walamu adnaha limuntahaha. Jadi tepi lidah sampai ke ujungnya. Tepi lidah sampai ke ujung lidah. Tepi lidah sampai ke ujung lidah. Baru dari situ ke langit-langit atasnya. Atau langit-langit lam. Langit-langit depan. Maksudnya yang nggak terlalu pasti baca ro, Ustadz itu dimaklumin. Iya, selama nggak dimaklumin ya. Selama teman-teman itu bisa belajar, bisa terus belajar ya. Karena syarat untuk melafalkan huruf hijaiyah baik dan tepat itu syaratnya cuma dua. Lidahnya masih ada, giginya masih komplit. Dan juga tidak ini, maaf ya, tidak swing. Maaf, tidak swing gitu. Jadi ininya normal. Selama kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat, normal dalam berucap, dalam bertutur, itu masih ada kemungkinan untuk dibenarkan. Jadi kembali lagi kepada Imam Jazari ya, walaisa bainahu wa baina tarki illa riyadatu mri'in bifaqihi.
Iya, lam tebal dan tipis. Dan insya Allah kita akan belajar di minggu keberapa ya? Lupa saya. Pokoknya insya Allah kita akan belajar. Absen ya, ini absen. Sebentar. Nah, itu absennya. Mangga bisa diisi. Maksudnya lam kayak nun seperti ada dengungnya. Itu kayak asga mungkin ya. Karena lam itu ya tidak mengandalkan bunyi apa? Bunyi hidung. Itu caranya adalah ya jangan dimasukin hidung. Itu kayak kayak gimana ya? Kayak kayak salah resep itu. Cukup andalkan aja lidahnya. Kayak nyebutin bala-bala. Gak mungkin jadi bala-bala gitu. Bala-bala. Nah biasanya orang yang nyirung itu sengaja itu. Cara ngucapinnya itu sengaja. Jadi selama nih kalau apa contoh saya ngomong ngirung. Contoh ngirung tuh kayak gini. Kita nah jadi sengaja itu. Ininya itu selama selama saya ngomong, ini selama saya ngomong, nah ini itu ngirung. Jadi sengaja dimasukin. Sengaja dimasukin. Sengaja gitu. Jadi sengaja dimasukin. Cara latihannya gimana? Itu harus belajar vokal ya. A I U gitu. A I U. Jangan sampai kita mengucapkan A I U itu ngirung jadi I U. Jadi kalau misalkan mengucapkan huruf-huruf biasa aja masuk ngirung, masuk hidung ya, ngirung itu masuk hidung, berarti itu ada yang salah tuh. Cara pengucapannya ada yang salah. Vokalnya kurang benar. Ntar ya, kalau ain bagaimana cara itu ntar. Sifat lazim kurang satu. Maksudnya apa? Sifat lazim kurang satu. Ain. Oh ya ain ya, belum dibahas. Jadi ain itu kan dia satu tetangga tuh sama huruf H. Itu satu makhraj. Satu rumah dengan huruf H. Ketika saya belajar huruf ain, jadi ain itu huruf nomor 2 tersusah setelah bod. Itu caranya adalah dengan memancing huruf hamzah. Ini misalkan uh, naikkan, makhrajnya naikkan. Uh, ini kedengeran nggak? Uh, uh, ai, au, atau dari ha, bisa dari ha sukun. Kedengeran nggak? Dari ha sukun. A, ai, au, au, ai, a,
ia, uau, iai. Nah itu. Jadi bisa dari hamzah a, bisa dari ha. Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Link absennya sempat terputus. Eh, sebentar. Kita lanjut ya. Itu tawasud, rokhwah, dan syiddah. Kemudian ada yang namanya isti'la dan istifal. Singkatnya, isti'la itu adalah singkatnya ya. Singkatnya isti'la itu adalah sifat sifat yang menjadikan suatu huruf itu tebal, atau kita persingkat lagi, yang menjadikan huruf itu ada bunyi o-nya, ada bunyi o. Misalkan apa? Khusodoktin kil, ho, so, bo, ro, to, ko, zo. Nah, ini huruf-huruf isti'la itu ketika dia fathah, itu bunyinya ada o. Ketika dia fathah, bunyinya ada o. Nah, itu isti'la. Jadi isti'la itu singkatnya, ketika dia fathah, bunyinya ada o. Itu isti'la. Jadi tebal. Kalau misalkan teman-teman dengar, ada huruf yang ada o-oan. Kayak misalkan ro, ho, so, lo, misalkan Allah, Allah. Nah, itu huruf-huruf tebal. Dia isti'la itu. Dia isti'la. Apa yang naik? Dia naik. Yang naiknya itu pangkal lidah. Pangkal lidah di mana? Di kof ya. Pangkal lidah kof. Nah, itu kof itu mengandalkan pangkal lidah. Mengandalkan pangkal lidah. Itu isti'la. Lawannya apa? Istifal. Istifal itu artinya secara bahasa turun. Isti'la kan secara bahasa naik. Istifal itu turun. Apa yang turun? Pangkal lidahnya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf istifal atau selain khussodogtin kiz, maka dia bunyinya tidak ada o. Contohnya apa? A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sya, la, ma. Nah itu semuanya istifal. Kenapa istifal? Karena tidak ada bunyi o. Kalau misalkan ada bunyi o-nya, maka dia isti'la. Singkatnya itu kayak gitu. Kita ambil singkatnya aja dulu. Yang penting tahu gitu. Oh, kho itu dia isti'la. Kenapa isti'la? Karena ada bunyi o. So, so. Kenapa dia isti'la? Karena dia ada bunyi o. Do, do. Kenapa dia isti'la? Karena ada bunyi o-nya. Bisa ada yang nanya tuh. Kalau ro bukan istilah, memang dia ro itu bukan istilah. Terus kenapa ada bunyi o-nya? Nah, itu kita akan ngebahas itu di pertemuan depan ya. Ngebahas tentang tafhim tarkik. Insya Allah. Jadi yang ada dulu aja lah. Biarkan indah pada waktunya. Jadi istilah dan istifal. Yang menyebabkan bunyi huruf itu tebal adalah isti'la. Yang menyebabkan bunyi itu tebal adalah pangkal lidahnya naik atau kita sebut isti'la. Bahasa tajwidnya adalah isti'la. Bahasa Indonesianya pangkal lidah naik. Bahasa singkatnya bunyinya o. Nah, itu. Jadi kalau nggak mau ribet, isti'la itu apa? Bunyinya o. Itu apa? Gampang diingat aja. Kemudian itbak dan infitah. Apa itu itbak? Itbak itu ini harus langsung praktik. Kita cari huruf to ya. Nah, huruf yang paling kuat ini FYI, huruf yang paling kuat dalam sifat hurufnya dari segi sifat hurufnya adalah huruf to. Huruf to. Jadi huruf to itu huruf yang paling kuat dalam sifat huruf. Nah, ini ada. Nah, huruf to.
Huruf to, jam berapa? Masya Allah, 8.55. Gak kerasa. Nah, huruf to ini, dia punya itbak. Apa itu itbak? Itbak itu adalah aula tengahnya tertutup. Aula tengahnya itu tertutup oleh apa? Oleh lidahnya, oleh makhrajnya. Nah, ini aula tengah tuh ini. Aula tengah mulut. Nah, ini aula tengah mulut. Pangkal lidah mana? Ini kurang jelas. Ini aula tengah mulut. Nah, yang warna biru tua, yang warna hijau ini pangkal lidah. Nah, ketika pangkal lidahnya naik, ini kan naik tuh. Ini namanya isti'la. Ini isti'la. Ketika pangkal tengah lidahnya naik atau kita sebut itbak, ininya naik. Nah, ini namanya itbak. Jadi isti'la plus itbak. Nah, kalau misalkan udah huruf itbak, dia tidak mengenal huruf tipis ya. Jadi huruf-huruf itbak itu ketika kasroh dia tetap tebal. Contohnya apa? Eh, Kitmir misalkan. Enggak, bukan kitmir. Astagfirullahaladzim. Siroto aja yang mudah. Siroto. Ihdinas siroto. Itu bukan dibaca ihdinas si. Ihdinas si. Si. Jadi rahangnya itu tidak i. Rahang tebal itu u. Nah ini o. 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 Nah ini rahang tebal nih. O. Kalau rahang tipis itu identiknya kayak kita nyebut s. S. Jadi senyum. I. S. Nah ini rahang tipis. S. Rahang tebal o. O. E. O. So. Do. To. Zo. Ko. Ro. Lo. Nah ini rahang tebal. Jadi kayak orang cameh, tahu ya teman-teman cameh tahu ya. Ini kayak orang cameh tuh. Ini apa rahangnya itu agak maju ke depan. To, so, do, zo, ro, o, so. Tidak so. Nah, enggak, tapi so. Bukan so. Nah, huruf-huruf itbaq ketika dia kasroh ya, itu tidak jadi nyengir gitu, tidak enggak tapi si, huruf dod di, huruf to ti, zo zi, so si, to ti, bukan do di, to ti, so si, bagi nah bukan seperti itu. Ini namanya itbaq. Jadi huruf itbaq itu tidak mengenal tipis. Nanti teman-teman akan belajar tafkhim nisbi. Jadi ada beberapa huruf tafkhim yang mana ketika dia kasroh maka dibacanya menjadi tipis. Contohnya apa? Contohnya qaf berharokat kasroh. Ihdinas sirotol mustaqim. Jadi tipis. Tim, bukan tim, tapi tim. Khitamuhu misk, bukan khitamuhu, bukan, tapi khitamuhu. Nah, itu tipis dia karena tidak itbaq. Itu nama kitabnya apa? Enggak ya. Kita kita ngerancang sendiri sebenarnya. Ngeramu dari beberapa kitab. Jadi ngeramu dari beberapa kitab. Tadi sampai mana ya? Itbaq ya. Ini satu lagi ya. Satu lagi. Itbaq infitah udah. Infitah itu lawannya dari itbaq. Selain sodotozo, selain sodotozo, sod, dod, to sama zo, selain ini, maka dia huruf-huruf infitah. Kemudian yang terakhir ada ismat dan idlak. Ismat dan idlak. Apa ini? Nah, khusus sifat yang kelima, ismat dan idlak ya, itu tidak tidak mempengaruhi bunyi huruf.
Jadi yang mempengaruhi bunyi huruf itu cuma empat. Satu jahar hamas, kemudian shidah tawasud rokhawah, kemudian isti'la istifal, kemudian itbak sama infitah, kelima ismat, kelima maaf. Jadi cuma empat, itbak sama infitah saja. Ismat dan idlak itu tidak mempengaruhi suatu bunyi. Lalu jadi ismat dan idlak ini itu pengelompokan kalimat dalam apa bangsa Arab ya, dalam orang-orang Arab. Jadi misalkan nih, misalkan saya nulisnya di mana? Misalkan eh, apa? Alhamdu. Misalkan alhamdu. Alhamdu. Nah, misalkan ini. Warnanya begini. Nah, misalkan alhamdu. Ada ya di sini. Jelas ya. Ini soalnya nggak bisa. Saya nggak tahu menggedekan fontnya gimana. Nah, ini alhamdu ya. Misalkan alhamdu. Nah, alhamdu di situ ada huruf idlak. Apa huruf idlak? Lam sama mim. Farlo min lubin. Sini ada lam sama mim. Nah, orang Arab ini mengatakan kalimat idlak. Kalimat idlak. Jadi ketika ada suatu isim atau fiil ya, wazan. Jadi di orang Arab itu mengenal ada wazan dan mauzun. Kalau di kita itu istilahnya adalah eh, apa itu? Astagfirullahaladzim. Di Indonesia itu apa namanya? Eh, Astagfirullahaladzim. Kok jadi lupa ya? Imbuhan, maaf, imbuhan ya. Kayak misalkan makan. Makan itu kan ya makan. Terus ada memakan, ada makanan, ada dimakan, ada termakan. Nah itu di Arab pun begitu. Nah namanya adalah sorof, wazan dan mauzun. Jadi kita sorof itu di Indonesia pun ada makan, jadi dimakan, jadi memakan, ada termakan dan sebagainya gitu. Akala yakulu akalan, aklan, wa makalan, fawa akilun, wa zakama kulun. Nah, ketika di wazan-wazan itu ada huruf-huruf idlak, faromin lubin ya, ada faromin lubin, ada salah satu huruf idlak, maka orang Arab mengatakan kalimat itu adalah kalimat yang mudah diucapkan. Jadi ini perspektifnya orang Arab ya. Jadi kita tidak mengatakan misalkan ahad. Ahad itu kan hamzah, ha, dan dal. Tidak ada tuh di situ faromin lubin. Nah, kita tidak bisa mengatakan mudah gini mengucapkan ahad itu mudah. Tidak tidak seperti itu ya. Karena perspektifnya adalah orang Arab, bukan orang Indonesia ya. Jadi kita belajar ini tuh dari karena apa? Lahjah Arab. Seandainya Al-Qur'an, seandainya gitu. Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Perancis misalnya atau bahasa Jepang. Tentu kita pasti wajib mempelajari bahasa Jepang. Bahkan pronunciation Jepangnya pun wajib dipelajari. Tapi karena bahasa Arab, makanya kita mempelajari apa namanya huruf-huruf Arab, gitu. Huruf-huruf dan sifat-sifat Arab itu ya. Jadi ismat dan idlak ini tidak ada sangkut paut dengan bunyi, melainkan hanya pengelompokan saja, pengelompokan huruf bagi orang-orang Arab. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Karena waktunya sudah habis ya. Mangga, saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Jelas ya? Atau ada yang belum jelas? Ini yang kol-kolah, lin, ini hirof, takrid, tafasi, istitolah. Itu insya Allah minggu depan. Kita insya Allah minggu depan.
Apa, ada yang terlewat nggak? Tidak ada. Insya Allah tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya? Apa? Tafkhim nisbi. Ntar. Itu di pembahasan tebal tipis. Ada khusus pembahasan tebal tipis. Jadi sifatul huruf itu, ini apa? JK, DTY, ada 4 ya Ustaz. Maksudnya apa ya? Enggak, sifatul huruf itu secara ini ya. Kalau misalkan yang kita bahas tadi ada 10. Ada 10. Tawasud itu dia tidak masuk ke kemana-mana. Gitu. Tawasud itu tidak masuk kemana-mana. Jadi kalau misalkan ditanya berapa sifatul huruf lazimah yang memiliki lawan, itu ada 10. Ada 10. Jadi yang tawasud itu dia tidak masuk ke lawan kanan atau kiri, enggak. Jadi pertengahan. Tawasud itu dia beda sendiri. Tawasud itu beda beda sendiri. Adapun tiap hurufnya, nah ini nih. Tiap hurufnya itu wajib memiliki minimal 5 huruf. Misalkan ya kita ambil nah ini yang ini nih. Kita ambil huruf apa? Misalkan kita ambil huruf hamzah. Di sini kan ada hamzah. Nah ini kita, oh ya saya belum menerangkan cara baca ini ya. Huruf hamzah itu dia punya jahar. Satu jahar, kemudian ada syiddah, kemudian ada istifal, kemudian ada infitah, kemudian ada ismat. Nah, setiap huruf hijaiyah itu wajib minimal memiliki 5 huruf. 5 huruf, maaf, 5 sifat huruf. Minimal, paling banyak itu 7, yaitu di ro. Ini ada 7. Cara bacanya, ini cara bacanya ya. Ini keterangannya ada di bawah. Kalau yang warnanya ini warna merah jambu ya. Merah jambu bukan. Merah jambu, itu keterangannya ada ini. Sifat tersebut berpengaruh pada aliran nafas. Antara dominan tertahan atau dominan mengalirnya nafas. Jadi yang sifat pertama itu pasti tentang aliran nafas. Nah ini sudah di apa namanya? Sudah di garis bawah ini aliran nafas di caps lock ya. Terus yang warnanya hijau, nah hijau itu berpengaruh pada aliran suara. Ini wajib kayak gini ya. Apa namanya? Wajib tersusunnya seperti ini gitu. Jadi nggak boleh kita katakan misalkan, bukan nggak boleh sebenarnya, nggak lazim, tidak aneh gitu. Misalkan huruf ya itu sifatnya yang pertama kali diucapkan adalah rokoah atau istifal dulu misalkan. Nah jangan kayak gitu ngafalinnya. Jadi ngafalinnya ya sifatnya satu jahar, kedua rokoah, tiga istifal, keempat infitah, kelima ismat, keenam lin. Gitu. Terus yang ketiga, kolom ketiga nih. Kolom ketiga itu warna biru kan. Itu membahas tentang pangkal lidah. Antara naik atau turun pangkal lidah. Terus di sini ada warna kuning. Warna kuning itu apa? Tentang aula tengah mulut. Antara tertutup atau terbuka. Terus yang terakhir di sini ada warna ini hitam. Di sini biru ya. Kalau bisa nggak tahu. Pokoknya warnanya antara biru tua sama hitam. Ini tidak ada pengaruh kepada bunyi suatu huruf, hanya pengelompokan huruf hijaiyah menurut pakar bahasa Arab. Nah, itu saja. Istilah-istilahnya di sini ada, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau ada yang kurang dipahami, itu bisa ditanya di grup ya. Huruf syiddah terbagi menjadi berapa? Huruf syiddah itu terbagi menjadi ini. Sini ada. Ajid, kotin, bakat. Ada berapa? Ajid 3, kotin 2, 5, ada 8. Huruf-huruf syiddah ada 8. Tawasud ada 5. Lin Umar. Hams ada 10. Fahas tahu syakhsun sakat. Istilah ada 7. Wasab'ul win khusodogtin kiz hasor. Huruf itbak ada 4. Sod, dod, to, zo. Huruf izlak ada berapa ini? 6. Farlo, min, lubin. Yang tidak disebutkan di sini kayak misalkan jahar. Jahar kan nggak disebutin nih. Jahar kan di sini
yang nggak disebutin gitu, tanda tanya nih. Maka dia lawannya fahasau syaksun sakat. Selain fahasau syaksun sakat, dia jahar. Selain lin umar dan ajid khotin bakat, berarti dia rohwa. Selain khusodok tinkis, berarti dia istifal. Selain sodotozo, dia invita. Dan begitu pun seterusnya. Ini yang khusus memiliki lawan ya. Tapi yang tidak memiliki lawan, ntar kita insya Allah minggu depan dibahas. Sebentar, sebentar. Sifat lazim ada dua, memiliki lawan dan tidak gitu. Iya, jadi sifat lazim itu ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan udah dibahas, yang tidak memiliki lawan belum dibahas. Dan juga pengumuman, ingat ya, hari Rabu berarti. Hari Rabu kalau nggak Selasa, itu kita bakal ada latihan latihan soal, insya Allah. Insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bertanya boleh ya. Saya tunggu sampai 19.20. Selainnya boleh boleh bubar. Selainnya boleh bubar. Tapi saya masih nunggu untuk yang mau bertanya. Mangga, mangga. Wa iyyakum wa iyyakum.
Bagaimana bisa menghafal, merasakan, atau menyebutkan sifat huruf masing-masing huruf hijaiyah dan makharijul huruf yang sudah hafal dan benar. Itu dengan talaki, nggak ada lagi. Dengan talaki. Jadi semakin kita sering dengar yang benar, atau enggak kita bisa mendengarkan kori-kori internasional ya, kori-kori yang sudah teruji, tervalidasi oleh para pakar-pakar kiroat. Misalkan Syekh Khusyari atau Dr. Aiman. Nah itu sudah teruji insya Allah. Sering dengar-dengar murotal yang tidak pakai lagam. Sering dengar murotal yang tidak pakai lagam. Contohnya Syekh Khusyari. Saya ketik ya. Syekh Khusyari. Nah itu dengerin ini aja. Selama berkala. Misalkan satu hari dengerin surat Al-Ikhlas. Itu terus aja diputar surat Al-Ikhlas. Ntar juga ada insting sendiri. Ntar juga ada insting sendiri. Kita itu menghafalkan bunyi itu, merasakan bunyi itu beda. Jadi pertama dengan cara talaki, kalau misalkan gurunya susah atau tidak ada ya yang kompeten, maka dianjurkan untuk mendengarkan murotal yang itu tadi, yang sudah kompeten di bidangnya. Dan juga jangan yang pakai lagam, karena kalau pakai lagam ntar kita hanyut di lagamnya gitu, bukan memperhatikan sifat dan makhraj hurufnya. Seperti itu ya. Dan juga kami itu pengajar, terutama pengajar di HIRS ini, jam terbangnya itu udah lama. Saya ngajar, kami itu ngajar tajwid berarti sudah 2 sampai 3 tahun. Sudah 2 sampai 3 tahun. Semakin teman-teman semakin teman-teman mengajarkan dan juga banyak mendengar orang baca Quran, itu semakin peka terhadap makhraj dan sifat huruf. Itu ya mungkin. Semoga terjawab. Insya Allah.